Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fuadi dari kelompok 3. Yang saya hormati Ibu Reni Mulyani, Eskom MPD. Di sini saya ingin presentasikan mata kuliah landasan pendidikan yang bertema landasan kurikulum pendidikan. Langsung saja kita ke pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, dan yang keempat prinsip efisiensi. Yang terakhir ada prinsip efektivitas. Kita akan bahas prinsip relevansi dulu. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dan fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip efisiensi. Peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Selanjutnya prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Selanjutnya ada teori kurikulum. Nah, teori kurikulum adalah suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah atau madrasah. Makna tersebut terjadi karena adanya penegasan hubungan antara unsur-unsur kurikulum, karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya komponen-komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Perencanaan dan perencanaan kurikulum. Konsep pengembangan, yang pertama ada konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak hanya sekadar mempelajari mata pelajaran, tetapi lebih mengembangkan pikiran, menambah wawasan, serta mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Kurikulum lebih mempersiapkan penerima siswa dalam memecahkan duduk masalah individualnya maupun duduk masalah yang dihadapi dalam lingkungannya. Kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sifatnya berkesinambungan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.